Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan membangun layanan ISP. Nah, kita sudah sampai ke lab yang ke-8 teman-teman. Nah, di sini kita akan menambahkan customer dengan protokol routing BGP. Nah, kita tahu nih permintaan setiap orang pasti berbeda-beda teman-teman. Maka dari itu kita harus bisa membangun sebuah ISP yang mana bisa memenuhi permintaan dari klien. Nah, lab kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan protokol BGP. Oke, untuk caranya ikuti langkah-langkah berikut. Nah, untuk topologinya boleh seperti ini, boleh tidak teman-teman. Nah, yang dijadikan BGP adalah yang ini teman-teman, Tokopedia. Oke, untuk konfigurasi bisa dilihat dulu teman-teman. Pertama kita buat IP VRF untuk Tokopedia. Kita tambahkan RD-nya 13/4, export import. Terus kita buat IP ke bawah SS 1/3 nih teman-teman. Kita no SH, kita nyalakan IP VRF forwarding Tokopedia. Setelah itu baru tambahkan IP-nya 31.31.31.1.255.255.0. Lalu kita router BGP ke arah bawah teman-teman. Address family IPv4 VRF Tokopedia, netboard 3131.2. Ini adalah IP physical dari si router 10 atau router Tokopedia 1. Nah, setelah itu remote AS15, netboard 3132, remote AS15, lalu as of right. Nah, lanjut kita ke router 10-nya. Nah, di sini ya teman-teman. Konfigurasinya tinggal tambahin IP, lalu kita tambahkan loopback, IP loopback. Setelah itu kita tambahkan BGP. Sini kan remote AS15, otomatis kita di router 10 menggunakan router BGP 15 teman-teman. Nah, di sini remote AS13 karena di router 1 itu BGP-nya 13. Nah, networknya kita masukin di sini teman-teman. 31 ini network dari router 10 teman-teman. 31310 mas 255.255.0 network loopback-nya jangan lupa kita masukin. Nah, di router 3 sama teman-teman. Cuma ada sedikit perbedaan di IP. Terus namanya Tokopedia 1 kita bedakan. Nah, untuk yang lainnya sama, hanya beda IP aja teman-teman dan nama Tokopedia 1. Oke, langsung aja kita coba praktek ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya. Mungkin tidak serapi yang ada di modul teman-teman. Nah, sekarang kita coba ke router 1 dulu. Nah, di sini saya akan namakan Asus teman-teman, yang BGP ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita ke global config teman-teman. Nah, pertama ingat kita tambahkan IP VRF. Kita kan tadi makanya Asus ya. Kita tambahkan IP VRF dulu. VRF Asus. Oke. Setelah itu kita tambahkan RD 13/4. Root target export 13/4. Root target ini kita ganti aja langsung import. Nah, 13/4. Nah, setelah itu kita exit terlebih dahulu. Nah, kita buat IP ke arah bawah teman-teman. IP untuk VRF si Asus ini. Nah, di sini FA 1/3 ya. Oke. Nah, langsung aja kita tambahkan interface FA 1/3. Nah, di sini karena kita menggunakan seri MLS, maka kita menggunakan no switch port teman-teman. Nah, di sini kabelnya kita menggunakan kabel switch ya, FA 1/3 adalah tipe dari switch, no switch port. Enter. Nah, lalu kita tambahkan IP VRF forwarding ketikan Asus. Oke, setelah itu baru kita tambahkan IP-nya. Yaitu tadi IP-nya di si contoh tuh 31.1 ya teman-teman. 31.1 tambahkan subnet masknya
Oke, kita exit, kita ke router BGP 13 teman-teman. Ingat di router 1 itu BGP nya 13. Lalu kita ke address family IPv4 VRF ASUS. Oke, bentar, kita netboard ke IP physical dari router 10 teman-teman, atau router ASUS. Tambahkan subnet masknya, kita remote AS 15. Oke, lalu kita netboard 3131. Oh, di sini saya kurang teman-teman. Nah, kita ini no aja dulu sebentar. Aduh, ada kekurangan sedikit teman-teman. Nah, ini kita no dulu. Netboard 3131.31.2, remote AS 15, netboard 3132, AS override, enter. Nah, kita coba 2 saran dulu teman-teman. Kita lihat dulu apakah VRF sudah masuk, apakah IP nya sudah masuk. VRF ASUS, sebentar teman-teman. VRF ASUS RD 13.4. Oke, udah benar. Coba kita lihat. Oh, di sini FA1/3 kita shutdown teman-teman. Kita harus nge-SA dulu. Switch port, iya benar. IP address-nya. Oke, kita ke router BGP nya kita cek. Router BGP 13 address family ASUS mana? Ini remote AS 15 aktif as of right. Oke. Nah, kita masuk ke interface lagi teman-teman. Exit interface FA1/3. Kita nyalakan dulu. No SH. Oke, kita tunggu sampai up dia. Nah, itu udah up ya teman-teman. Ini tandanya ada keterangan stage to up. Oke, langsung aja kita ke router 10 teman-teman. Oke, nah di router 10. Nah, dari 10 kita langsung aja masukkan IP dulu teman-teman. Interface FA nya saya lupa, 0/0 teman-teman. Interface FA 0/0, 0SH. Ini kenapa 0SH teman-teman? Karena ini tipenya tipe kabel router teman-teman. Lalu kita tambahkan IP nya. Kita tambahkan IP physical-nya yaitu 2. Tambahkan subnet masknya. Nah, setelah itu kita tambahkan loopback-nya teman-teman, IP loopback-nya. Interface loopback IP add 33.33.33. Kebanyakan. Oke, 255.255.2. Aduh, kebanyakan lagi. Oke, kita enter aja langsung. Nah, setelah itu kita router BGP ke arah router 1 teman-teman. Di sini tadi kan remote AS 15, maka kita buat di sini router BGP 15 teman-teman. 15. Kita netboard ke physical dari router 1. 31.31.31.1 remote AS 13. Nah, karena router BGP di router 1 adalah BGP 13. Oke, langsung aja masukin networknya 31.31.31.0, masknya 255.255.255.0. Oke, lalu kita masukkan network 33.33.33, masknya 255.255. Oke, enter. Nah, sekarang kita coba masuk ke router 3 teman-teman. Nah, di router 1 dan router 10 sini kita sudah berhasil mengkonfigurasikannya. Tadi ditandai dengan adanya AP ini teman-teman. Sekarang kita ke router 3 teman-teman. Router 3.
Oke. Oke. Ingat pertama kita buat VRF dulu teman-teman. VRF di sini kan kita Asus tadi, berarti Asus 1 ya. IP VRF Asus 1 RD 13/4 root target export 13/4 root target import import 13/4. Oke, selesai. Lalu kita tambahkan IP yang menuju ke VRF Asus 1. Exit interface sebentar, 1/3 sama FA 1/3 SW switch port, tambahkan IP nya yaitu 51.51.51.1, tambahkan subnet masknya. Oke. Nah, ini kita sudah membuat IP VRF ke arah Asus 1 ya. Oh, sebentar teman-teman, kita lupa configkan forwardingnya, lupa. Sebentar, kita no dulu IP nya. Coba kita geseran. Takutnya masih ada IP nya, nanti nggak bisa masuk teman-teman. Sebentar, Asus 1 13/4 tuh dia udah benar. Kita ke interface FA 1/3. Oh, udah nggak ada ya IP addressnya. Langsung aja Ctrl+C, IP VRF forwarding Asus 1. Oke. Baru tambahkan IP nya teman-teman, 51.51.51.1, tambahkan subnet masknya. Oke, lanjut kita ke router BGP 13, add family IPv4 Asus 1. VRF dulu teman-teman, Asus 1. Lalu kita netbor ke IP physical dari router 11 remote AS. Di sini sama teman-teman 15. Lalu kita netbor as of right ya, as of right. Oke. Nah, di router 3 kita sudah selesai. Langsung aja kita ke router 11 teman-teman. Kita tambahkan IP yang mengarah ke router 3 dulu teman-teman. Interface FA, bentar takut salah, 0/0 OSH, tambahkan IP nya 51.51.51.2, tambahkan subnet masknya. Lalu kita tambahkan IP loopback nya teman-teman. Interface loopback IP add 255.255.255. Enter. Lalu kita buat router, kita exit dulu. Kita buat router BGP 15 karena tadi di router 3 remote AS ke 15. BGP 15. Kita netbor ke physical dari router 3 yaitu 51.51.51.1 remote AS 13. Nah, router BGP tadi 13 ya di router 3. Enter. Setelah itu kita tambahkan network ya teman. Network 51.51.51.0 mas 255.255.255. Nah, seperti ini. Lalu network loopbacknya teman-teman jangan lupa 55.55.55.55
255.255.255.255. Oke, sudah. Nah sekarang coba kita do SH IP root bebas di router 10 atau router 11. Do SH IP root. Nah di sini bisa dilihat teman-teman sudah mendapatkan IP dari si router 11 ya teman-teman. Nah, ini router 3, nah router 10. Coba saya berut lagi. Nah, coba sekarang kita ping nih teman-teman ke Asus 2 ya. Ke Asus 1 di sini. Dari Asus ke Asus 1. Ping menggunakan loopback. Oh, salah teman-teman. Kita harus tambahkan do di sini. Nah, berhasil ya teman-teman. Begitu juga di router 11. Coba kita do SH root dulu. Nah, dia sudah mendapatkan network si router Asus ini teman-teman. 33.33.33.31.31/24. Langsung aja coba kita ping ke IP fisikalnya ya. 31.31.31.2. Nah, berhasil juga teman-teman. Oke. Berarti itu tandanya kita telah berhasil mengkonfigurasikan router BGP. Mengkonfigurasikan routing BGP antara cabang satu dengan cabang yang lain ya. Nah, di sini ada catatan teman-teman. Untuk cabang klien yang memakai layer 2, konfigurasinya sama aja teman-teman. Hanya saja untuk slot kabelnya menggunakan, nah, kenapa tadi kita no SW? Karena kita menggunakan kabelnya, slot kabelnya menggunakan tipe NM16 ESW. Nah, untuk memilih kabel tersebut, kalian bisa ke sebelum router dinyalakan, nih, kalian pencet 2 kali, lalu pilih slot ini teman-teman. Nih, saya deketin. Nah, slot yang ini, slot. Nah, di sini ada slot 0, slot 1. Nah, di slot 1 kita pilih yang NM16 ESW. Maka ketika interface-nya dimulai dari angka 1, maka itu dia kabel jenis dari layer 2 teman-teman. Jadi kita harus no SW. Jika masih FA 0/1 itu no SH untuk menyalakannya. Kalau yang 1/3, 1/1, nah itu sudah menggunakan kabel tipe ini teman-teman, NM16 ESW. Jadi kita harus menyalakannya menggunakan no switch port. Oke. Mungkin sekian pembahasan pada video kali ini. Semangat terus untuk belajar. Salam sobat Roy of IT. Sampai bertemu di video selanjutnya.